Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, selamat datang di video presentasi kami mengenai laporan UAS II 3140 PAWM. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Muhammad Rafi Haikal 182-22103. Muafan Fawaz 1822211. Dan berikut adalah pembagian tugas dari proyek ini. Pertama adalah content of report. Berikut adalah apa yang akan dibahas dari video ini. Lalu ini adalah deskripsi singkat pengerjaan aplikasi mobile. Aplikasi mobile yang dibuat adalah lanjutan dari website PyLab yang merupakan virtual lab GLB dan GLBB untuk belajar mata kuliah TPB yaitu fisika. Penerapan sistem thinkingnya, konsep penerapan sistem thinking pada PyLab ini terletak pada penggabungan banyak elemen terkait virtual lab yang bertujuan untuk mendukung pemahaman pengguna dalam mempelajari materi terkait fisika, khususnya GLB dan GLBB. Elemennya yaitu satu, simulasi tentang GLB, simulasi tentang GLBB, penjelasan dasar tentang GLB dan GLBB, latihan terkait GLB dan GLBB, dan platform yang memadai semua aspek tersebut. Dan berikut ada bukti sistem thinkingnya yang akan dibuat di websitenya berupa front end dan back end. Lalu berikut adalah penerapan design thinking. Oke, untuk penerapan design thinking kita mengambil dari pendekatan berfokus pada manusia untuk yang memecahkan masalah-masalah dari pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna. Jadi pertama itu dilakukan empathize untuk memahami kebutuhan dari pengguna. Kita melakukan survei bagaimana penerapan GLB dan GLBB itu pada TPB. Selanjutnya melakukan define untuk menentukan masalah utama yang harus diselesaikannya, yaitu adalah mengenai pemahaman bagaimana GLB dan GLBB itu tuh harus diberikan kemudahan untuk memahami untuk para mahasiswa TPB. Selanjutnya kita melakukan ideate untuk menghasilkan solusi, yaitu mengidentifikasi fitur apa saja untuk menjelaskan parameter dan juga lainnya. Lalu kita membuat prototype dan terakhir kita melakukan tes untuk menguji prototipe yang kita buat. Untuk selanjutnya itu bagian penerapan UCD. Di sini UCD kita melakukan pendekatan yang lebih ke arah masalah dari user itu sendiri. Yaitu yang pertama kita melakukan empathize with user dengan bertanya kepada salah satu teman saya untuk bertanya tentang apa saja kesusahan yang dialami saat memahami konsep GLB dan GLBB. Yang kedua kita nge-define the problem. Yang ketiga kita langsung membuat idea to solution untuk merancang hasil dari permasalahan yang dialami teman saya. Yang keempat kita membuat prototype dengan menggunakan Figma sebagai high fidelity dan juga mengimplementasikan menggunakan TSX dan juga React Native. Dan terakhir kita melakukan testing with user untuk memberikan tes kepada teman saya. Ini adalah UI UX design dari PyLab sendiri, dari icon dan juga splash screen. Di sini ada homepage, register page, login page, dan logout page. Di sini ada GLB page, dan di sini ada GLBB page, dan ini ada screen page. Nah, selanjutnya ada model perangkat lunak menggunakan UML. Yang pertama itu dari use case. Di use case ini menjelaskan bahwa PyLab ini tuh pertama bisa melakukan dari user, bisa melakukan akses GLB, melakukan play simulasinya untuk memahami XAMPP, login, dan juga register. Yang mana juga dari database itu bisa melakukan autentikasi dan juga save account, dan hosting itu akan melakukan run website. Nah, selanjutnya di sini untuk activity diagramnya itu kurang lebih sama seperti apa yang dilakukan pada use case, cuman bedanya ini adalah runtutan dari apa yang bisa dilakukan oleh user terhadap pilot itu. Nah, terakhir ini ada ERD atau entity diagramnya. Di sini ada 5 entity. Yang pertama ada user yang berisikan username, email, password, page, exercise, konten, dan juga game. Nah, di sini tuh berfokus pada bagaimana page di sini bisa menjadi penengah antara user, konten, dan juga game, dan juga exercise bisa dilakukan oleh user. Ini adalah proses implementasi dan teknologi yang digunakan. Front end-nya menggunakan React Native dan TSX, lalu back-end-nya menggunakan TSX dan Firebase, lalu hosting-nya menggunakan Spogo dan EAS. Lalu pengujian fungsional dan non-fungsionalnya, pertama kita fungsional dulu. Sistem login berjalan dengan baik dengan data yang disimpan pada Firebase. Autentikasi bekerja dengan baik untuk memastikan pengguna memang benar memiliki akun pada mobile app. Lalu sistem latihan memeriksa hasil dari user dan memberikan nilai berdasarkan benar salahnya jawaban dari user. Dan permainan baik pada GLB maupun GLBB dapat dimainkan dengan baik. Lalu non-fungsionalnya, untuk aspek security-nya, penyimpanan data akun user tersimpan dengan baik sehingga tidak akan terdapat akun ganda. Untuk scalability-nya, data hasil latihan user akan tersimpan dan akan terganti secara otomatis apabila user melakukan latihan lagi, sehingga sistem tidak akan terbebani oleh penyimpanan data yang sangat banyak. Lalu reliability-nya, respon dari sistem cepat sehingga user dapat menggunakan mobile app dengan responsif. Hasil akhir dan evaluasinya, berikut adalah hasil akhirnya. Yang pertama, fitur yang berhasil direalisasi adalah login atau registrasi materi, virtual lab, kuis dan penyimpanan skor, dan desain mobile yang responsif. Deskripsinya dapat dilihat di slide ini. Lalu evaluasi yang bakal kita tingkatkan untuk berikutnya adalah ikon aplikasi mobile yang harus diperbaiki tampilannya, ukuran dari ikon, lalu splash screen untuk ditingkatkan responsivitasnya, modal pop-up yang dapat mengganti kata-kata dan tampilan dari modal sehingga lebih relevan dan menarik, lalu video materi GLBB yang bisa ditambahkan di tempatnya GLBB. Oke, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi terkait aplikasi mobile dari PyLab. Oke, pertama-tama kita akan masuki ke PyLab Mobile. Di sini ada splash screen-nya. Oke, di sini terdapat 3 card, GLB dan GLBB dan juga quiz. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan quiz. Di situ tidak akan bisa melakukan quiz karena kita harus melakukan login terlebih dahulu. Di sini kita tidak mempunyai akun, maka kita akan melakukan register. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan register.
menggunakan nama saya sendiri, afnan@gmail.com, dengan passwordnya 123456. Di sini saya akan melakukan register. Tunggu. Oke, registrasi sudah berhasil dan kita akan langsung memasuki sebuah app yang mana kita sudah melakukan login. Di sini saya akan mencoba memasuki ke GLB terlebih dahulu. Di sini di GLB terdapat sebuah penjelasan dan juga sebuah game yang mana kalau gamenya kita mainkan itu bisa memahami bagaimana waktunya bekerja. Seperti ini. Oke, masuk ke bagian yang GLB. Di sini juga terdapat sebuah game yang mana gamenya juga kita bisa memahami bagaimana game ini bekerja. Contohnya seperti misalkan kita tembakan. Di sini apabila kita mengenai target, maka kita akan mendapatkan selamat dan kita memahami bagaimana sudut dan juga velocity bekerja. Dan terakhir, ketika kita sudah memahami dengan GLB dan GLBB, kita mencoba melakukan quiz. Di sini terdapat quiz-quiz yang mana bisa kita isi. Apabila salah, terdapat jawaban yang benarnya. Jadi kita bisa lebih mengetahui bagaimana jawaban yang benar dan kita bisa lebih mengevaluasi jawaban sebenarnya kita berapa. Yang mana nanti kalau misalkan di akhirnya itu akan mendapatkan sebuah skor yang mana bisa mengacu kita untuk bisa lebih baik ke depannya. Sekian aplikasi dari PyLab. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.